Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Anissa dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengendalian dan evaluasi manajemen dakwah. Pada organisasi dakwah, penggunaan prosedur pengendalian ini digunakan untuk memastikan langkah kemajuan yang telah dicapai, sesuai dengan sarana penggunaan sumber daya manusia secara efisien. Pengendalian bertujuan untuk mengukur penyimpangan dan prestasi yang telah dicapai. Adapun unsur-unsur dasar pengendalian yaitu yang pertama, sebagai standar spesifikasi prestasi yang diharapkan. Yang kedua, sebagai pengukur proses real. Yang ketiga, sebuah pelaporan penyimpangan pada unit pengendali. Yang keempat, seperangkat tindakan yang dapat dilakukan oleh unit pengendali untuk mengubah prestasi mendatang jika prestasi sekarang kurang memuaskan. Dan yang terakhir, tindakan unit pengendali gagal membawa prestasi nyata yang kurang memuaskan ke arah yang diharapkan, sehingga ada metode pengendalian yang lebih tinggi untuk mengubah suatu keadaan yang tidak kondusif. Nah, pembahasan selanjutnya, program untuk pengendalian dan peningkatan mutu dakwah dapat dilaksanakan dengan beberapa cara, antara lain yang pertama, menentukan operasi, program pengendalian dan perbaikan aktivitas dakwah. Yang kedua, menjelaskan mengapa operasi program dakwah itu dipilih. Yang ketiga, mengkaji situasi pemantauan yang kondusif. Yang keempat, menjelaskan agresi data. Yang kelima, menentukan rencana perbaikan. Yang keenam, melakukan program perbaikan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketujuh, mengevaluasi program perbaikan yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, melakukan koreksi jika terjadi penyimpangan atas standar yang ada. Nah, selanjutnya, adapun tujuan pengendalian ini bagi manajemen dakwah, yakni bertujuan untuk memonitor keefektifan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, serta kepemimpinan mereka, termasuk pada bagian unsur dan proses pengendalian dakwah. Nah, di sini dijelaskan bahwa pengendalian manajemen dakwah ini lebih bersifat komprehensif, di mana lebih mengarah kepada apa yang dilakukan oleh manajemen agar tujuan organisasi tercapai. Dalam hal ini, unsur yang terkait ialah meliputi detektor, selektor, efektor, dan komunikator. Unsur-unsur tersebut akan saling berkaitan, yang dimana akan membentuk suatu unsur jalinan proses kerja. Islam melakukan koreksi terhadap kekeliruan berdasarkan atas yang pertama, tawasau bil haqqi, yang artinya saling menasihati atas dasar kebenaran dan norma yang jelas. Yang kedua, tawasau bis sabri, yang artinya saling menasihati atas dasar kesabaran. Dan yang terakhir, tawasau bil marhamah, yang artinya saling menasihati atas dasar kasih sayang. Proses pengendalian manajemen merupakan sebuah tahap yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, di mana terdiri dari yang pertama, pemrograman atau programming. Pada tahap ini, organisasi dakwah menentukan program-program yang akan dilaksanakan dan memperkirakan sumber daya atau dai yang akan dialokasikan untuk setiap program dakwah yang telah ditentukan. Yang kedua, penganggaran atau budgeting merupakan rencana yang telah terorganisir yang bersifat menyeluruh, yang dinyatakan dalam unit moneter untuk operasi aktivitas dakwah, serta pengadaan sumber daya suatu perusahaan selama periode tertentu di masa yang akan datang. Kemudian kita masuk pada pembahasan fungsi pengendalian dakwah. Secara spesifik, pengendalian ini dibutuhkan untuk yang pertama, menciptakan suatu mutu dakwah yang lebih baik. Yang kedua, menciptakan siklus yang lebih tepat. Yang ketiga, untuk mempermudah pendelegasian dai dan kerja tim. Yang keempat, mempertebal rasa tanggung jawab terhadap seseorang yang telah diserahi tugas dalam melaksanakan kegiatan dakwah. Yang kelima, mendidik agar kegiatan dakwah dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan. Keenam, mencegah terjadinya kelalaian atau kesalahan dalam melaksanakan kegiatan dakwah.
Yang terakhir, memperbaiki kesalahan yang telah terjadi agar tidak terulang lagi. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan efektivitas manajerial dakwah. Manajemen dakwah yang efektif harus dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dapat menentukan visi, misi, dan sasaran jangka panjang dakwah. Yang kedua, membuat perencanaan pelaksanaan misi dakwah dalam tahapan yang realistis. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan daya inovasi sumber daya manusia atau DAI. Yang keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan strategi dakwah yang terpadu. Dan yang terakhir, proses pengambilan keputusan dilaksanakan dengan memerhatikan aspirasi mad'u. Efektivitas manajerial ini bersifat relatif dan senantiasa terkait dengan seberapa besar sumber daya yang tersedia, digunakan secara lebih efektif pada kurun waktu tertentu untuk menghasilkan kualitas output yang dikehendaki dan eksistensi organisasi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan terakhir, yakni evaluasi dakwah. Setelah dilakukan seluruh pengendalian efektivitas dakwah, maka evaluasi dakwah dirancang untuk memberikan penilaian kepada orang yang dinilai dan orang yang menilai, atau pimpinan dakwah tentang informasi mengenai hasil karya. Tujuan dari program evaluasi ini untuk mencapai konklusi dakwah yang evaluatif, serta memberi pertimbangan mengenai hasil karya yang bertujuan mengembangkan karya dalam sebuah program. Secara spesifik, tujuan dari evaluasi dakwah adalah yang pertama untuk mengidentifikasi sumber daya DAI yang potensial dalam sebuah spesifikasi pekerjaan manajerial. Yang kedua, untuk menentukan kebutuhan, pelatihan, dan pengembangan bagi individu dan kelompok dalam sebuah lembaga atau organisasi. Dan yang terakhir, untuk mengidentifikasi para anggota yang akan dipromosikan dalam penempatan posisi tertentu. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai materi pengendalian dan evaluasi manajemen dakwah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.